Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi di channel Cak Masrur pada segmen mata kuliah ya, Akhlakul Karimah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas akhlak kepada Allah di bagian pertama, dan kali ini kita akan lanjutkan pada bagian kedua dengan pembahasan yaitu khauf dan roja, kemudian tawakal serta syukur. Bagi teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa ya klik subscribe dan like serta share jika dirasa tema-tema seperti ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baiklah, sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ya pada muqaddimah. Sebagaimana kita fahami ya di awal ya perkuliahan kita bahwa terkait dengan akhlak kepada Allah ini, bahwa akhlak kepada Allah ini merupakan akhlak tertinggi. Kenapa akhlak tertinggi? Karena hubungannya adalah dengan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang makhluk, seorang manusia itu berinteraksi ya dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jika akhlak kepada Allah itu baik, maka ini merupakan akhlakul karimah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan roja. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata khauf dan roja ini berasal dari bahasa Arab ya. Khauf dari kata khofa ya khaufu, khaufan ya khauf, yang artinya bahwa khauf ini dimaknai sebagai perasaan takut dari hukuman atau sesuatu yang dibenci yang mengenainya ya, disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak sungguh-sungguh dalam ketaatan. Sebagaimana ini terdapat dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah ya, bahwa mana khauf seperti itu. Sedangkan roja ya, roja bahasa Arab juga dari kata roja yarju rojaan, yang artinya adalah mengharap atau pengharapan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan bahwa roja itu merupakan kebahagiaan dan semangatnya hati atau al-ibtihaj ya, karena mengetahui begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi tenang atau al-istirwah ya, karena mengingat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, khauf rasa takut, roja pengharapan. Khauf dan roja artinya rasa takut dan rasa berharap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ya, kaitannya dengan khauf dan roja ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzab rabbika kana mahdzura. Yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 57. Kemudian juga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebutnya. Sahabat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di kedua ayat ini menjelaskan bagaimana yang pertama, yaitu kita diharuskan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kita kepada selain Allah tidak boleh melebihi. Ketakutan kepada makhluk, ketakutan selain kepada Allah harus di bawah perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu takut kepada Allah? Kita perlu paham bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi hukuman. Jika kita ada perasaan takut ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kita nanti di neraka, maka setidaknya kita memiliki rasa takut yang dikatakan dalam ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memang harus ditakuti. Takutnya kepada Allah bukan berarti kemudian lari dengan Allah atau dari Allah. Tetapi konsep takut kepada Allah ini artinya adalah takut kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah itu membuat kita harus mendekat, merapat, akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Bukan karena takut kepada Allah kemudian menjauh, bukan. Ini pemahaman khauf yang keliru. Kemudian juga makna roja yang artinya yaitu berharap di sini, bahwa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan rahmatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita beribadah atas dasar khauf dan roja, misalnya contohnya. Ya, kita akan coba maknai khauf dan roja ini dalam aspek ibadah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, salat misalkan, dengan perasaan takut kita dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ketika Allah tidak mengampuni dosa kita. Rasa takut ketika nanti Allah menghukum kita di neraka, na'udzubillah. Kemudian juga dengan di samping itu, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dijauhkan diri kita dari panasnya api neraka. Inilah makna khauf dan roja, ya, takut dan berharap di dalam aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa itu keutamaan khauf? Ya, keutamaan rasa takut kepada Allah. Ya, yang pertama, bagaimana meningkatkan dengan rasa khauf ini, rasa takut ini, meningkatkan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya, seperti saya katakan tadi, bahwa perasaan takut kepada Allah itu bukan justru malah melarikan diri dari Allah, bukan. Tetapi justru menimbulkan rasa taat dan takwa kepada Allah. Karena rasa takutnya kita kepada Allah, sehingga kita tidak berani melanggar aturan-aturan Allah. Kita tidak berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut itulah sehingga kita semangat untuk melakukan ibadah agar dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yang kedua, tak tersentuh api neraka, ya, sebagaimana dalam hadis yang kedua, yaitu atau hadis, ya, dua mata yang tidak tersentuh api neraka, yaitu mata yang menangis di malam hari lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk surga tentu sebagaimana dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Mendapat dua surga, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 43. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan rasa khauf atau rasa takut itu? Yang pertama yaitu dengan memperdalam ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Yaitu
mendekat, memahami Allah Subhanahu wa taala. Mengakrabkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Kemudian juga bagaimana kedudukan Allah bagi kita sebagai makhluk seperti itu. Semakin mengenal Allah, maka semakin muncul kemudian perasaan khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak mengingat akhirat. Kita tahu bahwa akhirat itu merupakan kehidupan yang kekal, ya. Dunia ini tidak ada seujung kukunya dibandingkan dengan akhirat. Kita tahu bahwa di akhirat itu satu hari itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau membandingkan antara kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia, umur manusia itu mungkin bisa dihitung berapa menit saja dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang satu harinya saja setara dengan 1000 tahun, ya. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya untuk menumbuhkan rasa khauf itu adalah dengan mengingat keutamaan khauf itu sendiri, ya. Dengan memahami apa itu khauf, apa itu kemudian perasaan takut kepada Allah, bagaimana cara rasa takut kepada Allah, ini insya Allah akan menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat serta ulama. Tentu Rasulullah, para sahabat ini adalah generasi terbaik bagi manusia. Khairul quruni qarni, ya, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina la yanulahu, ya. Tsummal ladzina yalunahu. Artinya bahwa meneladani Rasulullah, bagaimana rasa takutnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat menghadirkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama dan seterusnya. Ini salah satu amal untuk menumbuhkan rasa khauf itu. Yang kelima, tentu mujahadah dengan riyadhah. Mujahadah artinya apa? Ya, mujahadah kesungguhan, kemudian mengerahkan seluruh tenaga, kemudian melatih diri dengan riyadhah, dengan melatih menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Ini harapannya bisa menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah roja, ya. Tadi apa keutamaan roja? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berharap kita harus yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berharap kepada Allah, maka akan menambah atau memunculkan, menghadirkan keberkahan. Kalau berharapnya kepada manusia, yang ada kecewa, teman-teman semua, ya. Yakinlah bahwa dengan berharapnya kepada Allah dengan berharapnya kita kepada Allah, itu maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan dalam diri kita ketenangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha memberi rezeki, zat yang maha memberikan ampunan, zat yang maha memberi balasan kebaikan dan sebagainya, ya. Maka fokus kita sebagai makhluk adalah ya berharapnya hanya kepada Allah. Misalkan kita berikhtiar mencari kerja, maka harap kepada Allah. Yang dimunculkan adalah berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya itu adalah nanti menjadi wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang lainnya adalah sebagai wasilah. Manusia itu juga menjadi wasilah, ya. Jangan sampai kita rojak kita, pengharapan kita kepada manusia itu melebihi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik, ya. Lalu apa keutamaan roja itu, teman-teman semuanya? Yang pertama adalah terwujudnya cita-cita, ya. Ini hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kalau kita berharap kepada Allah itu totalitas. Harus ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan,
ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu adalah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita berharap kepada Allah. Ketika kita berharap kepada Allah dengan semangat husnuzon kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kalau kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa, maka insya Allah juga Allah akan mengabulkan doa kita. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang kedua, mudah istiqamah dalam kebaikan. Ya. Mudah untuk istiqamah. Karena dengan berharap kepada Allah, ya, maka akan mengikis. Ya. Ketika rojak kita kepada Allah itu besar, akan mengikis kemudian pengharapan-pengharapan rojak kita kepada selain Allah, kepada manusia, kepada alam semesta dan lain sebagainya. Berikutnya, terbebas dari siksa Allah, ya. Terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa jangan sekali-kali mati sebelum berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti nikmat yang paling agung adalah di surga, ya, maksud saya. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua karunia di surga itu nikmat semua. Mulia semuanya. Akan tetapi ada yang lebih nikmat, ada yang lebih mulia, mereka yang bisa menyaksikan Allah langsung nanti di akhirat. Ini terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Berikutnya, terhindar dari putus asa, ya. Orang yang punya pengharapan kepada Allah, dibekali dengan semangat husnuzon kepada Allah, maka tidak akan ada putus asa dalam hatinya. Karena ketika seorang berharap kepada Allah, kemudian seandainya pengharapannya itu belum dikabulkan oleh Allah, maka keyakinan sebagai orang muslim, orang yang beriman bahwa Allah akan mengabulkan doa, kalaupun tidak dikabulkan doanya di dunia, maka insya Allah ditakhirkan nanti di akhirat. Ya. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan rasa roja, ya, rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, mengingat anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghayati banyaknya janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merenungkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengingat luasnya akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mahasiswa, ya, dan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya adalah tawakal. Apa itu tawakal? Saya rasa ini kata yang maknanya sama lah, ya, hampir sama dengan makna di Indonesia begitu, ya. Tawakal dari bahasa Arab at-tawakkul, yang artinya mewakilkan, ya, pasrah. Itu tawakal. Secara istilah, makna tawakal adalah menyerahkan segala permasalahan dan ikhtiar kita, ikhtiar manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Jadi ketika seseorang sudah berazam memaksimalkan ikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah berazam memaksimalkan ikhtiar, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi orang yang bertawakal itu, orang yang bertakwa maksud saya, ya, itu akan, dengan takwanya itu akan menghadirkan jalan keluar jika seseorang memiliki masalah. Nah, kalau kita ada masalah, bertakwa kita kepada Allah, maka insya Allah akan berikan solusi. Ya.
dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, teman-teman semua. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, ini tawakal, ya, artinya pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini pun juga sekaligus menjelaskan keutamaan tawakal. Allah akan berikan kecukupan, ya. Maka dengan tawakal itu Allah berikan kecukupan. Ya, kemudian selain itu Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan rasa tenang dalam hati orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Sudah ikhtiar doa, sudah pasrahkan kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Maka kalaupun misalkan belum yang terbaik mungkin, belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita doakan itu belum terwujud, maka karena perasaan tawakal kita sudah mewakilkan kepada Allah, kita yakin dengan semangat tadi di awal, ya, husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa kepada ketenangan. Apa sih keuntungan orang yang bertawakal? Keuntungannya adalah dua, ya. Ini yang pertama, jika berhasil seseorang tidak akan sombong. Iya, tidak akan sombong karena mengaitkan, mewakilkan, ya, pengharapan itu keberhasilan atau tidaknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut kalaupun berhasil, maka yang muncul adalah rasa syukur kepada Allah, bukan sombong, bukan. Kenapa? Sebab ia yakin bahwa yang menyebabkan keberhasilan tersebut Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan keberhasilan itu, yang mengijabah doa kita itu. Jadi jika seseorang itu bersyukur kepada Allah atas keberhasilan yang diraihnya, maka Allah akan tambah tentu nikmat dan rezekinya jika orang tersebut bersyukur kepadanya. Yang kedua, jika gagal, maka seseorang tidak akan mudah menyesal dan menyerah. Sebab ia akan berpikir positif terhadap kegagalan yang dialaminya. Pasti Allah punya maksud lain dari kegagalan yang diraih. Allah sedang menyiapkan hal yang terbaik ketika memang belum diijabah atau gagal apa yang menjadi harapan kita. Karena sudah memasrahkan kepada Allah. Ketika berhasil, bersyukur kepada Allah dan tidak sombong. Jika tidak berhasil pun juga sudah siap secara mental, pasrah, ikhlas, ya, hanya berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak berikutnya adalah syukur, teman-teman semua. Syukur. Ya, jadi syukur ini banyak sekali dari tadi kita sebutkan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab, ya, karena memang banyak sekali bahasa Indonesia itu yang diambil dari bahasa Arab. Syukur termasuk demikian dari bahasa Arab, ya. Jadi kata syakaro, yashkuru, syukran, ya, artinya adalah berterima kasih. Syukran ya akhi, terima kasih wahai saudaraku. Ya, begitu. Syukur secara istilah itu adalah ungkapan rasa terima kasih atas kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ini sangat populer ayat ini, surat Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau syukur tambah, nggak syukur ya kufur. Ya. Dengan bersyukur itu akan menambah rezeki. Apakah cukup dengan syukur itu dengan terima kasih ya Allah, alhamdulillah? Tidak cukup hanya dengan di lisan. Rasa syukur kita harus dibangun dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah. Diberikan karunia, nikmat, rezeki yang berlimpah. Syukur yang pertama, mungkin secara spontan lisan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita sadar bahwa
dalam karunia yang Allah berikan kepada kita, itu ada rezeki, ada karunia orang lain yang Allah titipkan melalui karunia yang diberikan kepada kita. Maka berbagi, ada konsep zakat, ada konsep sedekah, dan lain sebagainya. Ini nikmat yang sering dilupakan teman-teman semua. Dalam hadis nikmat yang bisa dilupakan oleh manusia antara lain ya, ikhtanim khamsan qabla khamsin, dalam hadis sahih disebutkan begitu, bahwa nikmat sehat datang masa sakit. Kemudian nikmat umur sebelum datang masa tua. Nikmat hidup sebelum datang kematian. Ya, sebenarnya ada 5 ya. Nikmat kesempatan sebelum datang nikmat kesempitan. Seperti itu. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian cara mensyukuri nikmat Allah? Saya rasa juga teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar ya, nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, para ustadz, para kiai ya, tentang bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang pertama adalah memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah gitu. Lebih bagus lagi ditambah sujud syukur ya. Dalam kondisi suci, kemudian menghadap ke kiblat, sujud ya, di situ. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud. Kemudian memanfaatkan pemberian atau nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya atau untuk kegiatan yang positif. Karunia yang Allah berikan kepada kita itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki yang halal, maka gunakan untuk hal-hal yang halal. Ya, karena berharap dengan halalnya karunia Allah itu, rezeki yang kita dapatkan itu membawa keberkahan dalam hidup kita. Ya. Kemudian berbagi kenikmatan dengan orang lain. Tahaddus fil nikmah, ya, diceritakan dan dibagikan dalam rangka apa? Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh menyampaikan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita menyampaikan ke orang lain ya, dan juga berbagi tentunya, tidak hanya menyampaikan tok, ngiming-ngimingi tok, tidak, atau pamer, bukan. Menyampaikan bahwa alhamdulillah kami dikaruniakan, misalkan bisa beli mobil mewah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas, ada rezeki sedikit, mohon diterima, semoga mohon doanya supaya mobil ini bisa membawa berkah. Begitu. Ya. Tidak mencela pemberian Allah atau nikmat yang didapat. Tidak boleh mencela, walaupun misalkan cara hitungan manusia itu sedikit, jangan dicela. Tidak boleh mencela karunia Allah. Jangan lihat jumlah berapanya, tapi lihat siapa yang memberikan karunia itu, yaitu Allah yang Maha Kaya. Ya, sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian, demikian untuk materi kita hari ini, yaitu akhlak ya kepada Allah Subhanahu wa taala di bagian 2, yaitu khauf dan roja. Tadi kemudian tawakal dan syukur. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dan kurang berkenan dari perkataan kami. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.